Oke, kita langsung jawab ya. Ketika dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, ini ayat kesenangan Islam. Perhatikan, ini kan saya tadi sudah peringatkan, Islam baca Alkitab kami jangan seperti kalian membaca kitab kalian katanya suci itu loh, yang ayat 1 sama ayat lainnya nggak nyambung. Itu sebab tadi kamu menafsirkan surah Maryam ayat 71 yang katanya itu untuk kami orang Kristen, nggak terbukti dalam Maryam, nggak ada kan? Saya ketawa-tawa tadi, ngeliat gak teman-teman yang tadi dia bahas katanya Maryam 71 melewati neraka itu untuk kami orang Kristen, ada nggak? Saya tanya Ustaz, tertulis dalam ayat 72 atau ayat 70 sendiri. Perhatikan loh, ini menekankan bahwa Yesus dengan Allah Sang Bapa itu satu dalam apa? Satu dalam hakikat. Maka ayat 30 ini satu perikop dengan ayat 19. Kamu berani nggak baca? Di ayat 19, Yesus ini berbicara tentang kesaksian dari dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan oleh anak. Jeder. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Sang Bapa. Betul tadi Yusuf PI sempat mengatakan bahwa Bapa menyerahkan penghakiman ke anak. Apakah Yusuf PI mau murtad dia ngomong kayak gitu? Kenapa? Karena dalam surah At-Tin ayat yang ke-8 dikatakan apa? Dalam surah At-Tin ayat ke-8 teman-teman baca. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya apa? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Artinya apa? Satu-satunya hakim itu hanya Allah kalau dalam Islam. Berarti kalau Yusuf PI barusan ngomong Yesus juga menjadi hakim, berarti Yusuf PI murtad kauliah kali ya. Karena menganggap bukan hanya Allah saja sebagai hakim. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Tadi dia juga ngotot tafsir Al-An'am 193. Ini saya selalu perhatikan, seorang Yusuf PI itu selalu memelintir apa yang kita omongi. Perhatikan loh. Ini kalau kamu baca secara jelas-jelas, Muhammad mengatakan jalan dari Allah bukan jalan dari dirinya. Ini jalan Allah yang lurus, bukan jalanku. Berarti tidak ada satupun narasi Muhammad mengatakan ini jalanku. Berarti gugur Muhammad dikatakan jalan. Jangan bohong, makanya saya sudah bilang, kamu mau lari kemana data, saya juga ada. Ini kamu pakai Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan seterusnya, Ibnu Mas'ud. Ini justru menegaskan Muhammad itu bukan mengatakan ini jalanku. Beda dengan Yohanes 14 ayat 6. Yesus mendeklarasikan bukan jalan Muhammad, bukan jalan Petrus, bukan jalan Yakobus, tapi jalan dirinya sendiri yang adalah jalan. Ana huwa thoriq al-haq al-hayah. I am the way, the truth, and the life. Aku, kata Yesus, bukan dia. Jadi jangan ngotot Muhammad jalan yang lurus. Muhammad itu bukan jalan. Allah yang memang saya mengakui Allah itu jalan. Makanya Allah yang telah menyatakan jalan itu dialah Yesus Kristus. Makanya saya tantang, ini tema penting untuk diangkat untuk membuktikan Yesus itu sejajar dengan Muhammad. Tapi dari awal Yusuf PI setelah mengambil langkah yang salah, mengakui tidak sebanding Muhammad dengan Yesus. Makanya dari tadi sulit menemukan persamaan, bahkan dipaksa-paksa dicocokologi, tapi nggak apa-apa. Kemudian kamu menegaskan tadi di dalam Injil Yohanes, di dalam Injil Matius 21, bahwa ketika Tuhan Yesus katanya memutarbalikkan dagangan-dagangan orang lain dikatakan sebuah dosa dan seterusnya. Kamu tidak membaca dalam Perjanjian Lama, di mana di dalam Yesaya di situ dikatakan apa? Dalam Yesaya 56 ayat 7 dikatakan dalam nubuatan Nabi Yesaya bahwa rumah doa itu akan dibuat menjadi sarang penyamun. Artinya apa? Yesus bukan berbuat dosa, karena dosa justru melanggar ketetapan Allah, tetapi yang Yesus lakukan adalah menegakkan hukum bagi Allah. Yang Yesus lakukan ada justifikasi. Makanya Yesus mengutip nubuatan Yesaya, sebab ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi engkau menjadikan rumahku menjadi rumah penyamun. Kamu nggak membaca kitab suci secara keseluruhan. Beda dengan nabimu. Dalam surah At-Taubah 29 dikatakan apa? Perangilah orang-orang kafir. Disuruh memerangi tanpa sebab. Beda dengan Yesus. Ada justifikasinya. Yesus melakukan itu karena bait Allah bukan tempat perjualan. Jangan kamu samain kayak masjid. Ya, tempat jualan, tempat apa. Bait Allah itu khusus untuk rumah doa. Makanya yang diperbuat oleh Yesus nggak akan kamu temukan dengan kalian. Makanya justifikasi itu tidak sama. Sekarang silakan dijawab, mana bukti Muhammad itu jalan mengatakan akulah jalan. Bukan Al-An'am, tadi sudah terbukti. Oke ya teman-teman semuanya, karena ini tanggapan akhir saya, habis ini closing ya. Joseph di sini ya, dia tidak menjelaskan secara detail tentang masalah Yesus tadi loh ya teman-teman ya. Di sini kalau kita baca, Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman, bukan di dalam bait ya, di halaman. Ya, di halaman ya. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang. Ini apa yang patut dicontoh gitu loh. Kalau orang jualan di halaman rumah saya, biarinlah orang jualan gitu ya. Ini apaan? Dia di halaman juga nggak mengganggu rumah atau mengganggu bait
untuk orang ibadah malah dihambur-hamburin Yesus. Coba jujurlah, kenapa? Suri tauladan apa dalam membalik-balikan meja atau memberikan tendangan kasih kepada para pedagang gitu. Itu belum lagi aku membahas tentang masalah dia menyuruh muridnya untuk mengambil keledai. Itu apa yang patut diambil? Suri tauladan apa? Menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin. Nah, kan gitu. Nah, itu kalau kita mau membahas ya masih banyak, tapi karena waktunya terbatas, terus saya juga kena report ya teman-teman. Habis ini saya akan hentikan live streaming saya dulu, habis itu live ulang gitu ya. Takutnya kalau kena sekalian nanti seminggu ya nggak bisa live. Ya teman-teman semuanya, jadi gini ya, terkait masalah Quran surah Al-An'am tadi ya, Joseph ini rupanya nggak ayat sama sekali gitu ya. Nih teman-teman semuanya ya, kalau kita lihat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wassaqum ya, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad ya, demikian itu dia perintahkan kepadamu ya, agar Nabi Muhammad ya menjelaskan bahwa jalan dia ini adalah jalan yang lurus. Sep wasokum, paham gak nih? Wasokum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu ya, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Menjelaskan jalan tadi. Makanya ada hadisnya, inilah jalanku, jalan yang lurus gitu. Masa yang kayak gitu aja Joseph nggak baca sampai terakhir gitu ya? Apalagi kalau merujuk ke Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku. Kan seperti itu yang dikatakan oleh apa? Oleh orang-orang yang saat itu meminta penjelasan dari Nabi. Ya, siapa yang diikuti? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah jelas itu ayat, Joseph minta lagi yang lain ayatnya. Yang jelas kita sudah menekankan mau terima atau tidak kan ya, itu terserah Joseph kan kayak gitu ya teman-teman. Saya hanya mempertanyakan tentang masalah suri tauladan Yesus di halaman bait Allah yang ketika dia membalikkan meja-meja ya. Terus juga saya juga mempertanyakan kepada Joseph ya tentang masalah bagaimana ketika dia menyuruh murid-muridnya untuk mengambil gandum yang pemilik gandum itu tidak diketahui. Lalu juga Yesus menyuruh untuk mengambil apa? Mengambil keledai orang yang tertambat. Itu suri tauladan apa sih yang patut dicontoh dari Yesus yang seperti itu, nyuruh ngambil tanpa izin itu? Saya agak heran gitu ya. Semoga aja Joseph mau menjelaskan di closingnya juga gitu ya. Jadi kita dengar aja bagaimana tanggapan dia. Kalau untuk masalah penekanan Nabi Muhammad, habis ini kan closingnya teman-teman, saya nggak bisa lagi bahas Kristennya ya setelah ini karena closing gitu. Jadi saya harus internal Islam aja yang saya tekankan. Terima kasih, mungkin itu aja ya, silakan.